Assalamualaikum. Salam sehat, salam berbahagia semuanya. Ketemu lagi dengan saya untuk membaca Harry Potter and the Chamber of Secret. Harry Potter dan Kamar Rahasia. Sebelum memulai, seperti biasa saya minta maaf kalau ada salah pembacaan atas nama, istilah, mantra-mantra, ataupun bahasa-bahasa asing yang saya salah ucapkan. Mohon maaf terlebih dahulu. Kita akan masuki chapter ke-17, Pewaris Slytherin. Harry berdiri di ujung kamar yang sangat panjang dengan penerangan remang-remang. Pilar-pilar batu berbelit dengan banyak ular pahatan menjulang tinggi, menyangga langit-langit yang lenyap dalam kegelapan, memantulkan bayang-bayang gelap panjang menembus cahaya suram kehijauan yang memenuhi tempat itu. Dengan jantung berdegup sangat keras, Harry berdiri mendengarkan keheningan yang menusuk. Mungkinkah si Basilik bersembunyi di sudut remang-remang, di balik pilar? Dan di manakah Ginny? Dia mengeluarkan tongkatnya dan bergerak maju di antara pilar-pilar ular. Setiap langkah hati-hatinya dipantulkan dengan gema keras oleh dinding-dinding yang suram. Matanya dijaganya agar tetap penyipit, siap dipejamkan kalau ada gerakan sekecil apapun. Lubang-lubang mata ular batu yang kosong rasanya mengikutinya. Lebih dari sekali, dengan hati mencelos, Harry mengira salah satu di antara mereka bergerak. Kemudian, ketika dia berhadapan dengan pasangan pilar terakhir, tampak patung setinggi kamar itu menjulang, tegak beratarkan dinding belakang. Harry harus menjulurkan leher untuk mendongak ke wajah raksasa di atas. Kesannya antik dan seperti monyet, dengan jenggot panjang tipis yang terjulur hampir sampai ke ujung jubah batunya. Di bawah jubah itu, dua kaki abu-abu yang luar biasa besar berdiri kokoh di lantai kamar yang licin, dan di antara dua kaki itu terbaring menelungkup sosok kecil berjubah hitam dengan rambut merah menyala. "Ginny!" Harry bergumam, melompat mendekatinya dan berlutut. "Ginny, jangan mati dong." Dilemparnya tongkat ke pinggir, diraihnya bahu Ginny dan dibalikkannya tubuh Ginny. Wajahnya seputih pualam dan sama dinginnya, tetapi matanya terpejam. Jadi dia tidak membantu, tetapi kalau begitu tentunya dia... "Ginny, bangunlah!" Harry bergumam putus asa, mengguncang-guncangnya. Kepala Ginny terpulai-lunglai dari kanan ke kiri. Dia tak akan terbangun. Terdengar suara pelan. Harry terlonjak kaget dan berputar pada lututnya. Seorang anak laki-laki jangkung berambut hitam sedang bersandar ke pilar yang paling dekat, mengawasinya. Tepi-tepi tubuhnya mengabur aneh, seakan Harry memandangnya lewat jendela berkabut. Namun jelas sekali siapa dia. Tom Riddle. "Tom Riddle," dia mengganggu, tanpa melepaskan pandangannya dari wajah Harry. "Apa maksudmu?" "Dia tak akan bangun," kata Harry putus asa. Dia tidak, dia masih hidup," kata Riddle, "tapi hanya sekedarnya." Harry terpaku memandang anak laki-laki itu. Tom Riddle bersekolah di Hogwarts 50 tahun lalu, tetapi sekarang dia berdiri di situ. Cahaya berkabut bersinar di sekelilingnya. Tak sehari pun lebih tua dari usianya waktu itu, yakni 16 tahun. "Apa kau hantu?" tanya Harry ragu-ragu. "Memori," kata Riddle pelan. "Diawetkan dalam buku harian selama 50 tahun." Riddle menunjukkan ke lantai di dekat jari-jari raksasa si patung. Di situ terbuka buku harian kecil hitam yang ditemukan Harry di toilet Matri Merana. Sejenak dia heran bagaimana buku itu bisa sampai di situ. Tetapi ada hal-hal yang lebih mendesak yang harus ditangani. "Kau harus membantuku, Tom," kata Harry, mengangkat kepala Ginny lagi. "Kita harus keluar dari sini. Ada Basilisk. Aku tak tahu dia ada di mana, tapi dia bisa datang setiap saat. Tolonglah aku." Riddle tidak bergerak. Harry bersimbah keringat, berhasil setengah mengangkat Ginny dari lantai dan membungkuk untuk memungut tongkatnya lagi. Tetapi tongkatnya sudah tak ada. "Apa kau melihatnya?" Dia menengadah kepada Riddle. Riddle masih mengawasinya, memilih tongkat Harry dengan jari-jarinya. "Terima kasih," kata Harry mengulurkan tangan meminta tongkatnya. Senyum merekah di sudut bibir Riddle. Dia terus menatap Harry, dengan santai memilih-milih tongkatnya.
Dengar, kata Harry mendesak. Lututnya merosot terbebani berat Ginny. Kita harus pergi. Kalau Basilik datang, dia tak akan pernah datang kalau tidak dipanggil, kata Riddle tenang. Harry menurunkan kembali Ginny ke lantai, tak kuat lagi menggendongnya. Apa maksudmu? Katanya. Sini, kembalikan tongkatku. Siapa tahu aku nanti memerlukannya. Senyum Riddle melebar. Kau tidak akan memerlukannya, katanya. Harry memandang heran. Apa maksudmu aku tidak akan? Aku sudah lama sekali menunggu kesempatan ini, Harry Potter, kata Riddle. Menunggu kesempatan melihatmu, berbicara denganmu. Dengar, kata Harry, kehabisan kesabaran. Kurasa kau tidak paham. Kita berada di kamar rahasia. Kita bisa bicara nanti. Kita akan bicara sekarang, kata Riddle. Masih tersenyum melebar dan mengantongi tongkat Harry. Harry terbelalak menatapnya. Ada hal yang sangat ganjil terjadi di sini. Bagaimana Ginny bisa jadi seperti ini? Tanya lambat-lambat. Nah, itu baru pertanyaan menarik, kata Riddle dengan ramah. Dan ceritanya panjang. Kurasa alasan sebenarnya Ginny Weasley seperti ini adalah karena dia membuka hatinya dan menumpahkannya semua rahasianya kepada orang asing yang tidak kelihatan. Apa yang kau bicarakan? Tanya Harry. Buku harian, kata Riddle. Buku harianku. Si kecil Ginny sudah berbulan-bulan menulis dalam buku itu, mencurahkannya segalanya kepadaku, segala kecemasan dan ketakutannya. Bagaimana kakak-kakaknya menggodanya, bagaimana dia masuk ke sekolah ini dengan jubah dan buku bekas, dan betapa mata Riddle berkilat-kilat. Menurut perasaannya, si Harry Potter yang terkenal, hebat, dan baik hati itu tidak akan pernah menyukainya. Selama berbicara, mata Riddle tidak pernah meninggalkan wajah Harry. Di dalam matanya tampak rasa lapar. Membosankan sekali harus mendengarkan masalah-masalah konyol anak perempuan 11 tahun. Dia meneruskannya. Tetapi aku sabar. Aku membalas tulisan Ginny. Aku membalas tulisan-tulisannya penuh dengan simpati. Aku baik hati. Ginny jadi sangat menyayangiku. Tak seorang pun pernah mengerti aku seperti kau, Tom. Aku senang sekali mendapat buku harian ini untuk curhat. Rasanya seperti punya teman yang bisa kubawa di sakuku. Riddle tertawa melengking dan dingin. Tawa yang tidak cocok untuknya. Tawanya membuat buku ulu kuduk Harry berdiri. Walaupun aku sendiri yang bilang Harry, aku selalu bisa memikat orang-orang yang kuperlukan. Jadi Ginny mencurahkan jiwanya kepadaku, dan kebetulan memang jiwanya lah yang kuinginkan. Aku semakin lama menjadi semakin kuat dengan melahap kekuatan yang paling dalam, rahasianya yang paling gelap. Aku menjadi berkuasa, jauh lebih berkuasa dari Miss Weasley kecil. Cukup berkuasa untuk memulai memberi makan Miss Weasley dengan beberapa rahasiaku, mulai menuangkan sedikit jiwaku ke dalam dirinya. Apa maksudmu? Kata Harry dengan mulut sudah jadi amat kering. Apakah kau belum menebaknya, Harry Potter? Kata Riddle perlahan. Ginny Weasley membuka kamar rahasia. Dia mencekik ayam-ayam jantan sekolah dan menulis pesan-pesan ancaman di dinding. Dia melepaskan ular Slytherin kepada 4 anak darah lumpur dan kucing si Squib. Tidak, bisik Harry. Ya, kata Riddle kalau. Tentu saja. Awalnya dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Menggelikan sekali. Sayang kau tidak bisa melihat tulisan-tulisan baru di buku hariannya. Jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Dear Tom. Dia menirukan dan mengawasi wajah Harry yang mengeri. Kurasa aku kehilangan ingatanku. Ada bulu-bulu ayam jantan menempel di jubah-jubahku. Dan aku tak tahu bagaimana bulu-bulu itu bisa ada di situ. Dear Tom, aku tak bisa ingat apa yang kulakukan pada malam Halloween. Tetapi ada kucing yang diserang dan bagian depan jubahku kena cipratan cat. Dear Tom, Percy berkali-kali berkata aku pucat dan tidak seperti biasanya. Kurasa dia mencurigaiku. Hari ini ada serangan lagi dan aku tidak tahu di mana aku saat itu. Tom, apa yang harus kulakukan? Kurasa aku akan menjadi gila. Kurasa akulah yang menyerang orang-orang itu, Tom. Tangan Harry mengepal. Kuku-kukunya menancap ke telapak tangannya. Butuh waktu lama sekali bagi si kecil Ginny yang bodoh untuk berhenti mempercayai buku hariannya.
Tetapi akhirnya dia menjadi curiga dan mencoba membuangnya. Dan saat itulah kau masuk, Harry. Kau menemukan buku harian itu dan aku tak bisa lebih senang lagi. Dari begitu banyak orang yang bisa memungut buku harian itu, kaulah orangnya. Orang yang paling ingin kutemui. Dan kenapa kau ingin menemuiku? Kata Harry. Kemarahan menjalar di seluruh tubuhnya dan perlu berusaha keras untuk membuat suaranya mantap. Ya, begini, Ginny menceritakan kepadaku segalanya tentangmu, kata Riddle. Seluruh sejarahmu yang menakjubkan. Matanya menatap bekas luka di dahi Harry. Ekspresinya menjadi semakin lapar. Aku sadar aku harus tahu lebih banyak tentangmu. Bertemu kau kalau bisa. Makanya, aku memutuskan untuk menunjukkan kepadamu prestasiku yang terkenal. Penangkapan si Hagrid si tolol berbadan besar dan mendapatkan kepercayaan darimu. Hagrid temanku, kata Harry. Suaranya sekarang bergetar. Dan kau menjebaknya kan? Kukira kau membuat kekeliruan, tetapi Riddle memperdengarkan lagi tawanya yang melengking. Persoalannya adalah memilih mempercayai kata-kata atau kata-kata Hagrid, Harry. Nah, kau bisa membayangkan bagaimana tampaknya kejadian itu bagi si tua Armando Dipet? Di satu pihak, Tom Riddle anak miskin tetapi cemerlang, yatim piatu tetapi begitu pemberani, perfect sekolah, pelajar teladan. Di pihak lain, Hagrid yang canggung bertubuh besar, setiap 2 minggu sekali membuat onar, mencoba membesarkan anak serigala di bawah tempat tidurnya, menyelinap ke dalam hutan terlarang untuk bergulat dengan troll. Tetapi kuakui bahwa aku sendiri heran betapa mulusnya rencanaku berjalan. Kukira pasti akan ada orang yang menyadari bahwa Hagrid tak mungkin pewaris Slytherin. Aku perlu waktu 5 tahun penuh untuk mengetahui segala sesuatu tentang kamar rahasia dan menemukan jalan masuknya. Mana mungkin Hagrid punya otak untuk itu atau untuk kekuasaan. Hanya guru transfigurasi Dumbledore yang tampaknya beranggapan Hagrid tidak bersalah. Dia membujuk Dipet untuk mempertahankan Hagrid dan melatihnya menjadi pengawas binatang liar. Ya, kurasa Dumbledore mungkin sudah menebak. Dumbledore tak pernah menyukaiku. Tidak seperti guru-guru lainnya. Pasti Dumbledore tahu betul orang seperti apa kau, kata Harry. Giginya menggertak. Ya, dia memang mengawasiku dengan ketat sekali. Setelah Hagrid dikeluarkan, menjengkelkan, kata Riddle seenaknya. Aku tahu tak akan aman jika membuka kamar rahasia lagi selama aku masih di sekolah. Tetapi aku tak mau menyia-nyiakan tahun-tahun panjang yang telah kuhabiskan untuk mencari keterangan tentangnya. Kuputuskan untuk meninggalkan buku harian, mengawinkan diriku yang berusia 16 tahun di dalam halaman-halamannya. Sehingga pada suatu hari nanti, kalau mujur, aku akan bisa membimbing orang lain mengikuti langkahku dan menyelesaikan pekerjaan mulia Slytherin. Kau belum menyelesaikannya, kata Harry penuh kemenangan. Tak ada yang meninggal kali ini, bahkan si kucing pun tidak. Beberapa jam lagi, cairan mandrake akan siap dan semua akan membatu dan sembuh lagi. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kata Riddle tenang, bahwa membunuh darah lumpur tak berarti lagi bagiku. Sudah beberapa bulan ini target baruku adalah kau. Harry terbeliak menatapnya. Bayangkan betapa jengkelnya aku ketika kali berikutnya buku harianku dibuka. Ginny lah yang menulis kepadaku, bukan kau. Rupanya dia melihatmu membawa buku harian itu dan dia panik. Bagaimana kalau kau sampai tahu cara kerjanya dan kau membocorkan semua rahasianya kepadamu? Bagaimana kalau lebih buruk lagi? Ku beritahu kau siapa yang mencekik ayam-ayam jantan itu. Jadi anak bodoh itu menunggu sampai kamarmu kosong dan mencurinya. Tetapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Jelas bagiku. Aku sedang mengikuti jejak pewaris Slytherin. Dari semua yang telah diceritakan Ginny kepadaku, aku tahu kau bersedia melakukan apa saja untuk memecahkan misteri ini. Apalagi kalau salah satu korbannya adalah sahabatmu. Dan Ginny memberitahuku bahwa seluruh sekolah geger karena kau bisa berbicara Parseltongue. Jadi kusuruh Ginny menulis pesan terakhirnya di dinding dan kubawa ke bawah sini untuk menunggu. Dia memberontak dan menangis dan menjadi sangat membosankan. Tetapi tak banyak lagi kehidupan di dalam dirinya. Dia sudah menuangkan terlalu banyak ke dalam buku harian.
ke dalam diriku. Cukup untuk membuatku meninggalkan halaman-halaman buku harian itu akhirnya. Aku sudah menunggu kemunculanmu sejak kami tiba di sini. Aku tahu kau akan datang. Aku punya banyak pertanyaan untukmu, Harry Potter. Apa misalnya, sembur Harry. Tangannya tetap terkepal. Ya, kata Riddle tersenyum menyenangkan. Bagaimana bayi tanpa bakat sihir istimewa bisa berhasil mengalahkan penyihir terhebat sepanjang masa zaman? Bagaimana kau bisa selamat hanya dengan bekas luka, sementara kekuatan Lord Voldemort hancur? Ada kilat merah aneh di mata Riddle yang kelaparan. Apa pedulimu kalau aku bisa selamat? Kata Harry lambat-lambat. Voldemort muncul sesudah zamanmu. Voldemort, kata Riddle pelan. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depanku, Harry Potter. Dia menarik keluar tongkat Harry dari dalam sakunya dan mulai mencoretnya di udara, menulis 3 kata yang terpendar-pendar. Tom Marvolo Riddle. Kemudian dilampaikannya tongkat itu sekali dan huruf-huruf namanya berubah susunan. I am Lord Voldemort. Aku Lord Voldemort. Kau lihat? Bisik Riddle. Itu nama yang sudah kupakai waktu aku di Hogwarts, yang hanya kuberitahukan kepada teman-temanku yang paling akrab tentunya. Kupikir aku akan menggunakan mantra nama mage ayahku yang kotor selamanya. Di dalam tubuhku mengalir darah Salazar Slytherin sendiri dari pihak ibuku. Kau pikir aku mau mempertahankan nama mage biasa yang jahat, yang meninggalkanku bahkan sebelum aku lahir, hanya karena dia tahu istrinya penyihir? Tidak, Harry. Kuciptakan nama baru untukku, nama yang aku tahu semua penyihir dimanapun suatu hari nanti tak akan berani menyebutnya. Kalau aku sudah menjadi penyihir paling hebat di dunia. Otak Harry kelihatannya macet. Dia menatap tercengang pada Riddle, si anak yatim piatu yang setelah dewasa membunuh orang tua Harry dan begitu banyak orang lain. Akhirnya dia memaksa diri untuk bicara. Kau bukan, katanya, suaranya yang tenang penuh kebencian. Bukan apa, bentak Riddle. Bukan penyihir yang paling hebat di dunia, kata Harry bernapas cepat. Maaf mengecewakanmu, tetapi penyihir paling hebat di dunia ada Albus Dumbledore. Semua bilang begitu. Bahkan ketika kau masih kuat, kau tidak berani mencoba mengambil alih Hogwarts. Dumbledore tahu betul orang seperti apa kau sewaktu kau masih di sekolah. Dia masih membuatmu takut sekarang, dimanapun kau bersembunyi hari-hari itu. Senyum lenyap dari bibir wajah Riddle, digantikan oleh tampang yang sangat jelek. Dumbledore telah terusir dari kastil ini hanya karena kenangan akan diriku, dia berdesis. Dia tidak sepenuhnya pergi seperti yang kau kira, balas Harry. Dia ngomong asal saja, ingin menakuti Riddle. Dia sendiri berharap apa yang dikatakannya benar-benar terjadi. Riddle membuka mulut, tetapi lalu terpaku. Terdengar suara musik entah dari mana. Riddle berpaling untuk memandang kamar yang kosong. Musik terdengar semakin jelas, menimbulkan perasaan ngeri, seram, tak wajar. Musik itu membuat rambut di kepala Harry berdiri dan menyebabkan hati membengkak 2 kali lebih besar. Kemudian ketika musik itu mencapai ketinggian tertentu, sehingga Harry bisa merasakan bergetar di dalam tulang-tulang rusuknya, tiba-tiba berkobar nyala api di puncak salah satu pilar. Seekor burung merah sebesar angsa muncul, menyerukan musiknya yang aneh ke langit-langit yang berbentuk kubah. Burung itu memiliki ekor keemasan bercahaya di ekornya yang sepanjang ekor burung merak, dan cakarnya yang keemasan berkilat-kilat mencengkram gumpalan kain kumal. Sedetik kemudian burung itu terbang lurus ke arah Harry. Dia menjatuhkan kain kumal dalam cengkramannya ke kaki Harry, kemudian mendarat di bahunya. Ketika dia melipat sayapnya yang besar, Harry mendongak dan melihat paruhnya yang panjang, tajam, keemasan, dan matanya yang seperti manik-manik. Burung itu berhenti bernyanyi. Dia berdiri diam dan hangat di sisi pipi Harry, menatap tajam Riddle. Itu Phoenix, kata Riddle, balas memandangnya dengan galak. Fawkes, desah Harry, dan dia merasa cakar keemasan si burung meremas bahunya dengan lembut.
Dan itu, kata Riddle, sekarang mengawasi kain kumal yang dijatuhi Faukes. Itu topi seleksi tua yang milik sekolah. Memang betul, bertambal, berjumbai, dan kotor. Tapi itu tergeletak tak bergerak di kaki Harry. Riddle mulai tertawa lagi. Dia terbahak-bahak begitu keras sehingga seluruh kamar dipenuhi suaranya. Seakan 10 Riddle tertawa, terbahak-bahak bersamaan. Inilah yang dikirimkan Dumbledore kepada pembelanya, burung penyanyi dan topi tua. Kau merasa berani, Harry Potter? Kau merasa aman sekarang? Harry tidak menjawab. Dia mungkin tidak tahu apa gunanya Faukes ataupun si topi seleksi. Tapi dia tak lagi sendirian. Dia menunggu Riddle berhenti tertawa dengan keberanian yang semakin meningkat. Kembali ke persoalan kita, Harry, kata Riddle. Masih tersenyum lebar. 2 kali di masa lalumu, di masa depanku, kita sudah bertemu dan 2 kali aku gagal membunuhmu. Bagaimana kau bisa selamat? Ceritakan kepadaku semuanya. Makin lama kau bicara, dia menambah pelan, makin lama kau hidup. Harry berpikir cepat, menimbang-nimbang kemungkinannya. Riddle memiliki tongkatnya. Dia, Harry, memilih Faukes dan si topi seleksi. Tak satu pun dari keduanya bisa membantu dalam duel. Kelihatannya memang buruk, tetapi semakin lama Riddle berdiri di sana, semakin berkurang kehidupan di dalam tubuh Ginny. Dan sementara itu, Harry tiba-tiba menyadari garis bentuk Riddle menjadi semakin nyata, semakin tegas. Kalau memang dia dan Riddle harus berduel, lebih cepat, lebih baik. Tak ada yang tahu kenapa kau kehilangan kekuatanmu ketika kau menyerangku, Harry berkata mendadak. Aku sendiri juga tak tahu, tapi aku tahu kenapa kau tak bisa membunuhku. Karena ibuku meninggal demi menyelamatkanku. Ibuku yang kelahiran Muggle biasa. Dia menambahkan, gemetar menahan marah. Dia mencegahmu membunuhku, dan aku sudah melihatmu yang sebenarnya. Aku melihatmu tahun lalu. Kau hancur-hancuran, kau nyaris tak hidup. Itulah hasilnya semua kekuasaanmu. Kau menyembunyikan diri, kau jelek, kau busuk. Wajah Riddle berkerut, kemudian dia memaksa tersenyum mengerikan. Jadi ibumu meninggal karena menyelamatkanmu? Ya, itu mantra penangkal yang manjur. Aku bisa melihatnya sekarang. Tak ada yang istimewa pada dirimu ternyata. Selama ini aku bertanya-tanya kepada diri sendiri. Kenapa ada kemiripan-kemiripan aneh di antara kita berdua, Harry Potter? Bahkan kau sendiri pun tentunya telah menyadarinya. Kita berdua berdarah campuran, yatim piatu, dibesarkan oleh Muggle. Mungkin hanya kita berdualah Parselmouth yang pernah bersekolah di Hogwarts setelah Slytherin yang agung sendiri. Bahkan tampang kita berdua pun mirip. Tetapi ternyata cuma keberuntungan sajalah yang menyelamatkanmu dariku. Cuma itu saja yang ingin ku tahu. Harry berdiri tegang, menunggu Riddle mengangkat tongkatnya. Tetapi senyum seram Riddle mengembang lagi. Nah, Harry, aku akan memberi sedikit pelajaran bagimu. Ayo kita adu kekuatan. Lord Voldemort, pewaris Salazar Slytherin, dengan Harry Potter yang terkenal ditambah senjata-senjata terbaik yang diberikan Dumbledore kepadanya. Riddle melempar pandangan geli ke arah Faukes dan topi seleksi, kemudian berjalan menjauh. Harry ketakutan merayapi kakinya yang kebas. Melihat Riddle berhenti di antara pilar-pilar tinggi dan menongak menatap wajah batu Slytherin. Jauh tinggi di atasnya dalam keremangan, Riddle membuka mulutnya lebar-lebar dan mendesis. Tetapi Harry mengerti apa yang dikatakannya. Bicara padaku, Slytherin yang terhebat dari 4 sekawan Hogwarts. Harry berpaling untuk memandang patung itu. Faukes berayun dari bahunya. Wajah batu raksasa Slytherin bergerak, lumpuh ketakutan. Harry melihat mulutnya terbuka, makin lama makin lebar, membentuk lubang hitam yang besar sekali. Dan ada sesuatu yang bergerak dari dalam mulut patung itu. Sesuatu yang sedang merayap naik dari dalam tubuhnya. Harry mundur sampai membentur dinding kamar yang dingin. Dan ketika memejamkan mata rapat-rapat, dia merasakan sayap Faukes menyapu pipinya. Waktu burung itu melesat kabur. Harry ingin berteriak, jangan tinggalkan aku. Tapi kesempatan apa yang dimiliki Phoenix jika berhadapan dengan Raja Ular? Sesuatu yang luar biasa besar jatuh menimpa lantai batu kamar. Harry merasakan lantai bergetar. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia bisa merasakan, nyaris bisa melihat si ular raksasa melepas gulungannya dari mulut Slytherin. Kemudian dia mendengar suara desis Riddle. Bunuh dia.
Si basilik bergerak ke arah Harry. Dia bisa mendengar tubuhnya yang berat menggeser berat dan melambat di lantai berdebu. Dengan mata masih terpejam rapat-rapat, Harry mulai berlari menyamping dan tangannya terulur mencari jalan. Riddle tertawa. Harry terantuk sesuatu. Dia jatuh keras menimpa lantai batu dan mulutnya berdarah. Si ular paling-paling tinggal 1 meter darinya. Dia bisa mendengar kedatangannya. Terdengar bunyi ledakan keras persis di atasnya dan kemudian sesuatu yang berat menghantam Harry. Keras sekali sampai dia terhempas menabrak dinding. Menunggu taring-taring menghujam tubuhnya, dia mendengar desisan menggila. Ada yang membabi buta memukul-mukul pilar. Harry tak tahan lagi. Dia membuka matanya sedikit, sekedar cukup untuk mengintip apa yang sedang terjadi. Si ular raksasa berwarna hijau terang, berbisa sebesar pohon ek, sedang mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi ke atas dan kepalanya yang tumpul meliuk-liuk bagai orang mabuk di antara pilar-pilar. Ketika Harry bergemetar, siap memejamkan mata kalau kepala itu menoleh, dia melihat apa yang telah mengalihkan perhatian si ular. Fauces berterbangan mengelilingi si kepala si ular, dan si basilik mengatup-atupkan moncongnya dan yang bertaring tajam dan pipih seperti pedang mau melahapnya. Fauces menukik. Paruhnya yang panjang keemasan tenggelam menghilang dari pandangan dan mendadak semburan darah hitam mengguyur di lantai. Ekor si ular membanting-banting, nyaris mengenali Harry. Dan sebelum Harry sempat memejamkan matanya, dia menoleh. Harry memandang tepat ke wajahnya dan melihat matanya. Kedua matanya yang besar, kuning, bulat menonjol telah dilubangi si penyik. Darah membanjiri ke lantai dan si ular menyembur-nyembur kesakitan. "Jangan!" Harry mendengar Riddle menjerit. "Tinggalkan burung itu! Tinggalkan burung itu! Anak itu di belakangmu, kau masih bisa membawanya. Bunuh dia!" Si ular yang sudah buta berayun bingung, tapi masih membawa mau. Fauces mengitari kepalanya, menyerukan lagunya yang menyeramkan, mematuk-matuk hidung si basilik yang bersisik. Sementara darah mengucur terus dari matanya yang hancur. "Tolong aku! Tolong aku!" Harry bergumam panik. "Siapa saja! Entah siapa!" Ekor si ular melecutkan lantai lagi. Harry menghindar. Sesuatu yang lunak mengenai wajahnya. Si basilik telah menyapu topi seleksi tepat ke tangan Harry. Harry menyambarnya. Tinggal inilah yang dia punya, satu-satunya kesempatan. Dipakein topi itu dari kepalanya dan dilemparkannya tubuhnya tiarap ke lantai ketika ekor si basilik mengayun di atasnya lagi. "Tolong aku, tolong aku," Harry membatin. Matanya terpejam rapat di bawah topinya. "Tolonglah aku." Tak ada suara yang menjawab. Alih-alih jawaban, si topi mengerut seakan ada tangan yang tak kelihatan meremasnya kuat-kuat. Sesuatu yang sangat keras dan berat jatuh berdebung di atas kepala Harry, nyaris membuatnya pingsan. Bintang-bintang berkelip di depan matanya. Punang-punang. Harry mencengkram ujung topi untuk menariknya lepas dan merasa ada sesuatu yang panjang dan keras di bawahnya. Sebatang pedang perak berkilat telah muncul di dalam topi. Pegangannya bertabur batu-batu merah berkilauan sebesar peluru. "Bunuh anak itu! Jangan pedulikan burung itu. Anak itu di belakangmu. Kau masih bisa membawanya." Harry sudah berdiri, siap. Si kepala basilik mulai merendah. Tubuhnya bergulung, menghantam pilar-pilar ketika dia berputar menghadapinya. Harry bisa melihat rongga matanya yang besar berdarah, melihat mulutnya yang menganga lebar, cukup lebar untuk menelannya sekali lahap. Dikitari taring sepanjang pedangnya. Pipi berkilat beracun. Si ular menerjang membabi buta. Harry menghindar dan menabrak dinding kamar. Ular itu menerjang lagi dan lidahnya yang bercabang mengibas mengenai sisi tubuh Harry. Harry mengangkat pedang dengan kedua tangannya. Si basilik menerjang lagi dan kali ini sasarannya tepat. Harry melempar seluruh berat tubuhnya ke pedangnya dan menghujamnya ke langit-langit mulut si ular sampai ke pangkalnya. Tetapi ketika darah mengguyur lengan Harry, dia merasa kesakitan luar biasa di atas sikunya. Sebuah taring panjang beracun terbenam makin lama makin tajam di lengannya dan patah ketika si basilik terjungkal menyamping, lalu jatuh menggeliat-geliat ke lantai. Harry menggelosor jatuh dari dinding.
Dia mencengkram taring yang menyebarkan racun ke seluruh tubuhnya dan merenggutnya lepas dari lengannya. Tetapi dia tahu sudah terlambat. Rasa sakit yang luar biasa menyebar luas, pelan dan pasti dari lukanya. Bahkan ketika dia menjatuhkan taring itu dan menatap darahnya sendiri yang membasahi jubahnya, pandangannya menjadi berkabut. Kamar itu mengabur dalam pusaran warna samar. Sekelebat warna merah melayang melewatinya, dan Harry mendengar bunyi cakar yang mendarat pelan di sebelahnya. "Faukes," kata Harry susah payah. "Kau luar biasa, Faukes." Dia merasa si burung meletakkan kepalanya yang indah tepat di tempat taring si ular menusuknya. Dia mendengar langkah-langkah kaki yang bergaung mendekat, dan kemudian bayang-bayang gelap bergerak di depannya. "Mati kau, Potter," terdengar suara Riddle di atas. "Mati." Bahkan burung Dumbledore pun tahu. "Kau lihat apa yang dilakukannya, Potter?" Dia menangis. Harry mengejapkan mata. Kepala Faukes hilang timbul. Air mata besar-besar bagai mutiara bergulir dari bulunya yang berkilauan. "Aku akan duduk di sini dan menontonmu mati, Harry Potter. Tenang saja, aku tidak buru-buru." Harry merasa mengantuk. Segala sesuatu di sekitarnya rasanya berputar. Jadi beginilah akhir si Harry Potter yang terkenal. Terdengar suara Riddle yang rasanya dari kejauhan. Sendirian di dalam kamar rahasia, ditinggalkan oleh teman-temannya, dikalahkan akhirnya oleh pangeran kegelapan yang dengan bodoh ditantangnya. "Kau akan segera berkumpul dengan ibu darah lumpurmu tersayang, Harry. Dia telah memberimu 12 tahun pinjaman. Tetapi Lord Voldemort berhasil mengalahkanmu akhirnya. Seperti yang kau ketahui pasti akan terjadi. Kalau ini kematian," pikir Harry, "tidak terlalu buruk. Bahkan rasa sakitnya pun meninggalkannya. Tetapi apakah ini kematian? Alih-alih semuanya menjadi gelap, kamar rahasia rasanya kembali menjadi jelas." Harry menggeleng pelan dan dilihatnya Faukes masih membaringkan kepalanya di lengan Harry. Genangan air mata berkilauan bagai mutiara mengelilingi lukanya. Hanya saja tidak ada luka. "Pergi burung," kata Riddle tiba-tiba. "Jauh-jauh dari anak itu. Pergi kau. Pergi kataku." Harry mengangkat kepalanya. Riddle mengacungkan tongkat Harry kepada Faukes. Terdengar letusan seperti senapan dan Faukes melesat terbang lagi dalam pusaran emas dan merah tua. "Air mata Phoenix," kata Riddle perlahan, memandang lengan Harry. "Tentu saja berkhasiat menyembuhkan. Aku lupa." Dia memandang wajah Harry, tetapi tak ada bedanya. "Malah aku lebih suka begini. Hanya kau dan aku, Harry Potter. Kau dan aku." Dia mengangkat tongkatnya. Kemudian dengan kepak keras sayapnya, Faukes kembali melayang di atas dan ada yang terjatuh ke pangkuan Harry. Buku harian. Sesaat Harry maupun Riddle dengan tongkat masih terangkat memandang buku harian itu. Kemudian tanpa berpikir, tanpa pertimbangan, seakan sudah sejak semula dia berniat melakukannya, Harry menyambar taring basilik di lantai sebelahnya dan menghujamkannya tepat ke jantung buku. Terdengar cerita panjang, mengerikan, tajam menusuk. Tinta menyembur dari buku harian itu deras sekali, mengguyur tangan Harry dan membanjiri lantai. Riddle menggeliat dan meliuk, menjerit dan menggapai-gapai, dan kemudian dia telah pergi. Tongkat Harry terjatuh berdentang ke lantai, dan kemudian sunyi. Sunyi sekali. Sunyi kecuali bunyi tes tinta yang masih terus mengalir dari buku harian. Racun si basilik telah membakar dan meninggalkan lubang berdesis di tengahnya. Gemetar sekujur tubuhnya. Harry bangkit dengan limbung. Kepalanya serasa berputar, seakan dia baru saja berpergian berkilo-kilometer dengan bubuk flu. Perlahan dipungutnya tongkat dan topi seleksi, dan dengan sentakan keras dicabutnya pedang yang berkilat-kilat dari langit-langit mulut si basilik. Kemudian terdengar rintihan pelan dari ujung kamar. Ginny bergerak sementara Harry bergegas mendekatinya. Ginny duduk. Matanya yang tercengang bergerak dari sosok raksasa basilik yang telah mati ke arah Harry dengan jubah yang basah kuyup oleh darah, dan kemudian ke buku harian di tangannya. Ginny bergidik, menghela napas dalam-dalam, dan air mata mulai membanjiri wajahnya. "Harry, oh
Harry, aku berusaha memberitahumu waktu sarapan, tapi aku tidak bisa mengatakannya di depan Percy. Akulah pelakunya, Harry. Tapi aku bersumpah, itu bukan mauku. Riddle memaksaku. Dia membawaku ke sini dan bagaimana aku membunuh makhluk itu? Di mana Riddle? Yang terakhir ku ingat adalah dia keluar dari dalam buku harian. Tak apa-apa, kata Harry, mengangkat buku harian itu dan menunjukkan lubang taring kepada Ginny. Riddle sudah amat tamat riwayatnya. Lihat, dia dan si Basilik. Ayo Ginny, kita keluar dari sini. Aku akan dikeluarkan, kata Ginny terseduh ketika Harry membantunya berdiri dengan kikuk. Aku sudah menunggu-nunggu kesempatan masuk Hogwarts sejak Bill datang, dan sekarang aku harus pergi. Dan apa yang akan dikatakan Mom dan Dad? Fawkes menunggu mereka, melayang-layang di pintu masuk kamar. Harry mendorong Ginny maju. Mereka melangkahi gulungan bangkai Basilik yang tak bergerak, menembus keremangan dan kembali ke terowongan. Harry mendengar pintu-pintu batu menutup di belakang mereka dengan bunyi desis pelan. Setelah beberapa menit menelusuri terowongan gelap, telinga Harry menangkap bunyi karang digeser pelan-pelan di kejauhan. Ron! Teriak Harry, mempercepat langkahnya. Ginny selamat! Dia bersamaku! Didengarnya Ron bersorak tersekat. Mereka menikung di belokan berikutnya dan melihat wajah Ron yang bersemangat melongok dari lubang cukup besar yang telah berhasil dibuatnya dari reruntuhan karang. Ginny! Ron menjulurkan tangannya ke dalam lubang, menarik Ginny lebih dahulu. Kau masih hidup? Aku tak percaya. Apa yang terjadi? Dia berusaha memeluk Ginny, tetapi Ginny mendorongnya terisak-isak. Tetapi kau tak apa-apa Ginny, kata Ron tersenyum kepadanya. Semuanya sudah berakhir. Sudah. Dari mana datangnya burung itu? Fawkes telah menukik turun dan melewati lubang. Dia milik Dumbledore, kata Harry, menjejalkan dirinya melewati lubang yang sempit itu. Dan bagaimana kau bisa punya pedang? Tanya Ron tercengang melihat senjatanya berkilat-kilat di tangan Harry. Akan kujelaskan kalau kita sudah keluar dari sini, kata Harry menggerling kepada Ginny. Tapi nanti saja, Harry berkata buru-buru. Menurutnya bukan ide bagus memberitahu Ron sekarang siapa yang membuka kamar rahasia. Tidak di depan Ginny, paling tidak. Di mana Lockhart? Di belakang situ, kata Ron, nyengir dan menggedikan kepala ke ujung lorong, ke arah pipa air. Dia parah banget. Ayo, kita lihat. Dipimpin Fawkes yang sayapnya merah melebar mengeluarkan cahaya lembut kemasan di dalam kegelapan, mereka berjalan kembali ke mulut pipa. Gilderoy Lockhart sedang duduk di sana, bersenandung tenang sendiri. Ingatannya hilang, kata Ron. Jambi memorinya berbalik menyerangnya sendiri, dan bukan menyerang kita. Sama sekali tak ingat siapa dirinya, atau di mana dia, atau siapa kita. Kusuruh dia ke sini dan menunggu di sini. Dia berbahaya bagi dirinya sendiri. Lockhart menatap mereka semua dengan ramah. Halo, katanya. Tempat yang aneh ya. Kalian tinggal di sini? Tidak, kata Ron, mengangkat alisnya ke arah Harry. Harry membungkuk, lalu menengadah, memandang pipa panjang gelap itu. Sudahkah kau pikirkan bagaimana kita kembali ke atas lewat pipa ini? Tanyanya kepada Ron. Ron menggelengkan kepala, tetapi Fawkes si Phoenix telah menukik turun dan sekarang melayang-layang di depan Harry. Mata manik-maniknya cemerlang di dalam kegelapan. Dia menggoyang-goyangkan bulu ekornya yang panjang keemasan. Harry menatapnya ragu-ragu. Kelihatannya dia ingin kau memegang, kata Ron kelihatan bingung. Tapi kau terlalu berat bagi seekor burung yang untuk ditarik ke atas. Fawkes, ujar Harry. Bukan burung biasa. Dia cepat-cepat berbalik menghadapi teman-temannya. Kita harus saling berpegangan. Ginny, pegang tangan Ron, Profesor Lockhart. Maksudnya Anda, kata Ron tajam kepada Lockhart. Anda memegang tangan Ginny yang satunya. Harry menyelipkan pedang dan topi seleksi ke ikat pinggangnya. Ron memegang bagian belakang jubahnya dan Harry menjulurkan tangannya memegang bulu ekor Fawkes yang anehnya terasa panas. Rasa ringan luar biasa terasa mengalir di sekujur tubuhnya dan sesaat berikutnya dengan bunyi berdesing mereka terbang ke atas menembus pipa. Harry bisa mendengar Lockhart yang bergantung di bawahnya berkata, luar biasa, luar biasa. Ini seperti sihir. Udara dingin menerpa wajahnya dan rambut Harry dan belum puas dia menikmatinya. Perjalanan itu sudah berakhir.
Mereka berempat mendarat di lantai basah toilet Myrtle merana, dan saat Lockhart meluruskan topinya, wastafel yang menyembunyikan pipa itu terpasang kembali ke tempatnya semula. Medley terbelalak menatap mereka. "Kau masih hidup?" katanya bingung kepada Harry. "Janganlah sebegitu kecewa," kata Harry suram sambil melap bercak darah dan lendir dari kacamatanya. "Oh, bukan begitu. Aku sudah berpikir kalau kau mati, dengan senang hati kupersilahkan kau berbagi toilet denganku," kata Medley. Wajahnya merona perak. Kata Ron ketika mereka meninggalkan toilet menuju koridor gelap dan kosong di depannya. "Harry, kurasa Medley naksir kau. Kau punya saingan Ginny." Tetapi air mata tetap bercucuran tanpa suara membanjiri wajah Ginny. "Kemana sekarang?" tanya Ron, cemas memandang Ginny. Harry menunjuk. Fawkes memimpin di depan, menebarkan cahaya keemasan di sepanjang koridor. Mereka berjalan mengikutinya dan beberapa saat kemudian ternyata mereka tiba di depan kantor Profesor McGonagall. Harry mengetuk dan mendorong pintunya terbuka. Itu chapter 17. Harry Potter dan Kamar Rahasia. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Seru ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, di lain video. Kita membaca chapter berikutnya ataupun membaca cerita lainnya. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.